Teringat firman Allah Subhanahu wa taala di juz 7 yang dimana sangat jelas sekali memberikan kita sebuah peringatan yang cukup keras, tetapi juga pada akhirnya memberikan kepada kita semuanya berupa sebuah harapan yang sangat besar. Ketika Allah berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab." Ketahuilah bahwa siksaan Allah itu sangat keras. Tetapi di akhir penutup ayatnya, Masya Allah, ketika Allah juga melanjutkan firman-Nya, "Wa annallaha ghafurur rahim," dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita temukan juga di juz 24 di mana ketika Allah berfirman, "Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu," ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya, terhadap diri mereka sendiri, ya. Katakanlah bahwasannya janganlah berputus asa dari rahmatku, gitu ya, dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ketika kita merasa bahwasannya dosa kita itu sangat luas, gitu ya, sangat besar, bahkan dikatakan jika kita merasa mempunyai dosa seluas lautan, yakinlah bahwasannya ampunan Allah itu lebih luas daripada lautan yang ada di dunia ini. Dan bahkan tanpa kita sadari, kebaikan yang kita lakukan selama ini, yang dimana kita pasti bingung di satu hari kenapa kita merasa mudah berbuat kebaikan, merasa mudah dalam beribadah, itu ternyata bisa jadi karena rahmat Allah dan hidayah Allah yang disertai juga dengan ampunan kepada salah satu dosa yang kita lakukan, gitu ya. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwasannya ada tawaran dari Quran surat keempat An-Nisa ayat 100, ya. Pernah ada seorang yang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Dikisahkan ada seorang yang pernah membunuh orang. Orang ini sudah pernah membunuh 100 orang sendirian. Luar biasa panutan bagi para penjahat nih. Tapi yang luar biasanya lagi, selain dia yang berhasil membunuh 100 orang sendirian, yang luar biasanya lagi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah kepadanya. Singkatnya, tiba-tiba ia datang kepada seorang alim dan berkata dengan lantang dan penuh percaya diri, "Wahai alim, saya ingin berubah. Wahai alim, saya ingin berubah." Dan tanpa diduga, si alim ini merespon pernyataan dari pembunuh ini. Salim ini berkata, "Anda bukan berarti tidak bisa berubah. Hanya saja Anda tinggal di tempat yang tidak mendukung Anda untuk berubah." Salim ini kemudian melanjutkan perkataannya, "Pergilah dari tempatmu itu sekarang, lalu datanglah ke sana. Datanglah ke majelis ilmu si fulan, tempatnya di sana." Misalkan tempatnya di Maqdis, ya. Dan pembunuh ini misalkan namanya Fajar, ya, misalkan. "Datanglah ke majelis ilmu si fulan, Jar, cenah, ya. Tempatnya di sana tuh, di sana. Datanglah ke sana, belajarlah, dan insya Allah dengan izin Allah Anda akan dibimbing menjadi dari orang yang terburuk menjadi orang yang terbaik." Dan tanpa diduga, si pembunuh ini mendengarkan nasihat alim ini. Berangkatlah dia menempuh perjalanannya. Dan Masya Allah, qadarullah, di tengah perjalanan belum sampai ke tujuannya, konon dikatakan lebih sejengkal ke tempat yang ia dituju, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Summa yudrikul maut. Maut datang menjemputnya. Maka apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Bahkan dalam derap setiap langkahnya ia beristighbar, taubat kepada Allah, dan Masya Allah, taubatnya menghadirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan Masya Allah lagi, taubatnya Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka apa yang terjadi? Ketika di pertengahan jalan dia mau datang ke majelis ilmu, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Summa yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Maka pahala diberikan kepada si pembunuh ini. Dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Kita yang dosanya hanya segitu, diibaratkan hanya segitu, nggak pernah membunuh orang, gitu ya. Terkadang merasa terlalu lebay, gitu, bahwasanya dosa kita itu terlalu besar sehingga apa? Sehingga ketika kita sadar bahwa dosa kita itu banyak, tetapi malahan yang dilakukan malah kita malas untuk beribadah. Ya. Terkadang orang itu seperti itu, sadar akan dosanya, sadar akan kesalahannya, tetapi ternyata dirinya masih begitu saja, pasrah, berputus asa, gitu ya. Sadar tetapi tidak sadar kenyataannya, ya. Tidak mau bertindak, tidak mau berubah, padahal sudah sadar, gitu ya. Ya, jadi gitu teman-temannya, intinya bahwasannya ampunan Allah itu sangat luas, gitu ya. Karena ternyata orang yang sudah membunuh 100 orang saja diampuni jika dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Bagus sadar akan dosa, tetapi lebih bagus lagi ketika kita memperbaiki apa yang kita perbuat. Kita memperbaiki apa yang selama ini kita berbuat dan itu salah.